Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa wa'ada shalihina bi jannatihi wa mustaqarri rahmatihi wa wa'ada sabirina wa syakirina jazaa'an mawfura wa tawa'ada al-usrata bidari hikmati wa zawali ni'mati al-qa'il bi kitabihil karim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Asyhadu an la ilaha
Al-Malikul Haqqul Mubin Al-Qail wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira al-qahir. La yadkhulul jannata amun akun wa qati'ur rahim. Fi riwayat la yadkhulul jannata namamun Muslim sampai sakamakal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahu al-'azim. Wa shadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Irsyad yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang sangat istimewa, juga dalam suasana yang indah dan di hari yang istimewa pula, yang pertama dan paling utama yang perlu dan wajib untuk disampaikan setiap khotbah karena menjadi rukun daripada khutbah, yakni satu pesan, satu nasihat, satu wasiat, satu pengingat yang tidak bisa tidak harus disampaikan, yaitu pesan untuk selalu mengingatkan, menjaga iman dan akhlak kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat dan setiap keadaan. Iman ini harus kita perhatikan, kita jaga dan harus kita tingkatkan. Begitu juga ketakwaan kita kepada Allah harus kita perhatikan, kita jaga, dan bahkan kalau bisa selalu kita jaga. Iman dalam artian kata keyakinan kita, kemantapan kita akan kebenaran firman Allah, sabda baginda Nabi SAW itu adalah hak. Jangan sekali-kali meragukan, apalagi sampai mendustakan. Di pembuka Al-Quran surat Al-Baqarah Allah sudah menyatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang isinya tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ini semua hak, benar adanya, dan Al-Quran ini akan menjadi penuntun hidup, memberi petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi iman ini harus kita jaga, kita perhatikan setiap waktu, karena iman ini naik turun. Iman ini ada beberapa bagian, ada 4 bagian. Ada iman ini selalu naik, tidak bisa turun. Ini adalah imannya para nabi, para rasul. Yang kedua, ada iman ini stagnan, tidak bisa naik dan tidak bisa turun, tetap. Ini adalah imannya para malaikat. Malaikat itu nafsu, dia tetap selalu mengikuti yang diperintah,
meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga ada iman ini bisa naik, bisa turun. Ini adalah iman kita, umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita sadari terkadang ya, kayak terus rupiah kadang naik, kadang turun. Itu mata uang kita. Iman kita pun demikian. Nah, kalau siang hari ini mudah-mudahan iman kita Allah ingatkan lewat kita digerakkan bisa mendatangi satu tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu rumah Allah, masjid Allah. Di situ guna kita berkumpul untuk mengingat Allah, memenuhi panggilan Allah. Kalau di dalam bahasa tingkat orang cerdas itu bukan orang yang punya gelar tumpuk-tumpuk, punya harta kekayaan berlimpah, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan apa yang lenyap, membunuh apa yang kekal. Orang yang cerdas adalah orang yang memenuhi panggilan zat yang tidak bisa lepas, dia selalu butuh kepada dia. Ini adalah panggilan Allah. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil oleh Allah di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan Allah. Ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan sementara perbisnisan kalian, perniagaan kalian, urusan kalian, karena ini yang memanggil adalah zat yang kalian 24 jam penuh selalu butuh kepadanya. Zat yang menciptakan kamu, zat yang memiliki langit dan bumi beserta isinya, zat yang mengatur semua. A'udzu billahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu mendatangi Allah dengan meninggalkan dulu urusan-urusan selain Allah, itu adalah lebih baik apabila kamu mempunyai pengetahuan. In kuntum ta'lamun, serta punya ilmu. Karena adalah bodoh, sangat bodoh. Mataraka minal jahli syai'an, di antara kebodohan yang tidak disisakan untuk siapapun, dipek dewe goblok. Itu di antaranya adalah meninggalkan yang kekal dengan mengambil yang sementara, meninggalkan yang asli dengan mengambil yang palsu, meninggalkan yang hakiki dengan memburu yang baik. Ini adalah kebodohan yang sangat. Syukur alhamdulillah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Siang hari ini kita berbondong-bondong berkumpul di Masjid Baitul Irsad guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dan takwa dalam artian kata, mari kita terus perhatikan hati kita. Sudahkah atau masihkah kita ini menjadikan Allah zat yang paling kita takuti di antara semuanya? Untuk membuktikan kita ini hamba yang takut kepada Allah, tidak hanya lewat lisan, tapi ada kerja nyata, ada bukti nyata. Inilah yang dikatakan takwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah disertai meninggalkan larangan-larangan. Ingat, kalau kita mengerjakan tapi kita masih juga sering melanggar larangan Allah, maka itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada kita. Kita tidak disiksa saja sudah beruntung. Tapi yang diminta oleh Allah adalah
kerjakan perintah. Juga sekaligus tinggalkan dan jauhi larangan Allah. Seperti halnya orang yang minum obat. Jadi ketaatan ini adalah kebutuhan rohani kita, seperti makanan, kebutuhan tubuh kita. Ketaatan ini agar kita yang punya dosa, punya salah, ini dibersihkan oleh Allah. Jangan kita minum obat tapi kita melanggar larangan. Kita selamat saja sudah beruntung kalau yang itu yang kita lakukan. Tapi yang diminta Allah adalah kerjakan yang diperintah, kemudian berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan larangan. Ingat saudaraku, orang yang paling mulia, makhluk yang terbaik bukan mereka yang punya gelar banyak, punya harta banyak, punya jabatan tinggi. Bukan itu. Allah tidak berlaku bagi Allah. Ada yang seperti itu. Manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik di atas muka bumi adalah mereka yang beriman kepada Allah. Hal ini Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 55. Inna syarrad dawab indallahi alladziina kafaru fa hum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk atau binatang yang ada di atas bumi yang terjelek, terburuk, yang paling jelek, siapa? Alladziina kafaru fa hum la yu'minun. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang durhaka kepada Allah, itu seluruh makhluk. Begitu juga makhluk manusia yang paling mulia bukan mereka yang paling kaya, bukan. Anda jangan berkecil hati. Tidak berpendidikan tinggi, tidak berharta, tidak punya, kita menjadi tidak, jangan itu menganggap kecil. Sepanjang kamu beriman kepada Allah, sepanjang kamu bertakwa kepada Allah, kamulah manusia yang terbaik dan mulia di sisi Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa rendah, jangan merasa hina, jangan merasa kecil. Jika kamu beriman kepada Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, kamu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi. Nah, ini rasa sangat penting sekali. Iman harus kita jaga, takwa terus harus kita ubah. Nah, yang paling mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling tidak. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kedatangan kita siang hari ini semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Irsyad yang dirahmati oleh Allah, umur terus berjalan. Kita sudah lama hidup, bukan berarti masa hidup kita, umur kita masih lama, tidak. Kita harus sadar sisa umur kita ini semakin berkurang. Kalau sudah umur ini semakin berkurang, kita juga harus sadar kematian ini juga semakin dekat. Kematian sudah semakin dekat. Kapan dekatnya? Inilah yang menjadi rahasia ilahi. Tidak ada yang tahu. Kata Rasulullah pun juga tidak tahu. Malaikat yang mencabut nyawa pun juga tidak tahu kapan dia akan mencabut nyawa. Siapa yang akan dicabut? Ini tidak tahu. Ini hanya Allah. Tapi ingat, setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, siapapun yang mati, ini hanya sesuai dengan ketetapan Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain. Karena sakit, karena miskin, dan tidak ada. Kalau sakit itu menyebabkan mati, beberapa orang banyak sekali yang sakit belum mati, tapi yang masih sehat sudah. Kalau hanya karena miskin yang sangat mati, berapa banyak gelandangan yang tidak mati, tapi mereka yang rumahnya megah sudah mendahului kita. Karena itu melalui mimbar Jumat yang mulia ini kami mengingatkan satu firman Allah
Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian, istri kalian, dan apapun yang ada di sisi kalian itu menjadikan Anda lupa, lalai dari ingat kepada Allah. Yang seharusnya hartamu, anakmu, apapun kalian kamu miliki, itu semestinya bisa menunjang urusan kamu dengan Allah. Jangan malah menjadikan kamu lupa kepada Allah. Mumpung kamu kaya, mumpung kamu punya anak istri, itu kesempatan kita untuk memperbanyak bekal sebelum datang satu hari di mana kalian semua akan dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada satu hari, di hari itu kalian dipanggil pulang ke hadirat Allah, alias menuju kematian. Lah setelah mati apa? Urusan selesai tidak, saudaraku? Summa tuwaffawna ujurakum. Summa tuwaffa kullu nafsin, tiap-tiap orang akan diberikan maka sahabat sesuai dengan apa yang dia perbuat. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi oleh Allah. Sedikit kebaikan pasti akan kamu lihat, begitu juga sebaliknya. Sedikit keburukan kamu juga akan melihatnya dan pasti akan mendapatkan balasan. Nah, ini yang harus kita persiapkan setiap waktu. Selain memperhatikan iman takwa, kita harus sibuk mempersiapkan bekal hari kita pulang kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ada satu hadis di dalam kitab Wasyiatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani. Di situ dibawakan satu hadis ketika Nabi Isra Mi'raj. Setelah selesai Isra Mi'raj, beberapa waktu Nabi bercerita kepada para sahabat agar berhati-hati dalam hidup ini. Nabi bercerita, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, in anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqil wa namamin. Wahai Ali, sesungguhnya ketika aku Isra Mi'raj, Lailatul Usriya bihi was-sama, ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat di pintu surga itu tertulis anti muharramatun. Kamu surga diharamkan likulli baghilin wa likulli 'aqil wa likulli namamin. Kamu haram dimasuki oleh setiap orang yang bakhil, berat membelanjakan hartanya di jalan Allah, wa'akil, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga wanamamin, dan orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba itu jahat sekali, jahat sekali. Karena apa sih namam ini adalah naqlul kalam ilal ghairi ala jadil lisan, memindah omongan kepada orang lain agar menimbulkan kerusakan. Jadinya suatu mindah omongan mangkomio supaya yang harusnya kalau kita menemui satu masalah di antara kawan kita, harusnya tugas kita adalah mendamaikan ini salah satu amalan yang disukai oleh malaikat Jibril andai menjadi manusia. Sekali lagi, jangan membangun berat membelanjakan harta di jalan Allah. Ingat, harta yang kita punya ini semuanya adalah miliknya Allah. Yang kedua, supaya ringan, ingat, jangan sampai berat kita membelanjakan di jalan Allah. Harta yang kita keluarkan
itu hanya dipinjam oleh Allah untuk kemudian dikembalikan yang berlipat-lipat itu saat di dunia. Dan di akhirat kamu pun juga akan diberikan pahala yang mulia, yaitu dijadikan surga. Ini yang Allah katakan di dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 10 ayat 11, "Wa man lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh." Kenapa kalian berat? Menggunakan hartamu untuk Allah itu berat. Untuk maulid Nabi, untuk baca selawat, untuk sholat kamu kok berat, tapi untuk menurut nafsumu berapapun kamu bayar. Ingat, harta yang ada di tanganmu itu miliknya Allah, walillahi mirasus samawati wal ardh. Kamu datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kamu pun akan pulang kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa kecuali amal kamu. Kemudian ayat yang ke-10, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ini agar meringankan kita. Jadi apa yang kita keluarkan itu dipinjam oleh Allah untuk dikembalikan lagi kepada kamu dengan pengembalian yang berlipat. Berapa? Minimal 10 kali sampai 700 kali. Itu di dunia. Tidak ada ceritanya. Orang yang belajar untuk Allah tambah bangkrut tidak ada. Dan di akhirat walahu ajrun karim, Allah akan jadikan diberikan pahala yang mulia. Apa itu? Surga beserta isi. Ingat, surga haram bagi mereka yang kafir. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini menjadi bekal kita mengarungi kehidupan yang penuh fitnah, penuh ujian ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah akhir umur, diberikan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian ini adalah fitnah, ujian, dan sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin fil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hafirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika ikram tashrifan 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunub qadiat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallitna wal muslimin wa afina wal muslimin wa rahmna wal muslimin wa qina wa iyam syarra wa syai'id dunya wad din. Allahumma fa'alna wal ghalaa wal wabaa wal balaa wa suyuqal mukhtalifata wa syada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldan muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryata Surabaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufun
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi